Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya, Tim 2, akan melakukan percobaan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang pada bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya atau menggembung. Lensa cembung pada umumnya berbentuk lingkaran dan terbuat dari kaca atau plastik, sehingga memiliki indeks bias lebih besar dibanding indeks bias udara. Pemanfaatan lensa cembung umumnya digunakan untuk memperbesar efek bayangan suatu benda. Beberapa benda yang menggunakan lensa cembung, misalnya kacamata, teropong, proyektor, dan lain-lain. Tujuan dari percobaan ini adalah menyelidiki sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, meja optik, kedua, rel presisi, ketiga, penyambung rel, keempat, kaki rel. Yang kelima, diafragma anak panah. Yang keenam, tumpakan berpenjepit. Yang ketujuh, lensa positif 100 mm. Yang kedelapan, rumah lampu. Yang kesembilan, pemegang slet diafragma. Yang ke-10, lampu cadangan. Yang ke-11, catu daya. Yang ke-12, kabel penghubung. Prosedur percobaan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Langkah yang pertama, rangkai rel presisi. Masukkan penyambung rel tepat pada kedua celah yang terdapat pada bagian bawah rel presisi. Kemudian, pasang kaki rel pada kedua ujung rangkaian rel presisi. Letakkan tumpakan berpenjepit pada rel presisi dan tekan kupingan hingga tumpakan berpenjepit tepat duduk pada rel. Tekan kupingan pada tumpakan berpenjepit untuk melonggarkan jepitan sehingga tumpakan berpenjepit dapat digeser atau dilepas. Pasangkan lampu cadangan pada rumah lampu. Pasanglah masing-masing komponen pada tumpakan berpenjepit sesuai urutan berikut: rumah lampu, pemegang slide diafragma, lensa fokus 100 mm, dan meja optik yang diletakkan berdiri. Sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Pasang diafragma anak panah pada pemegang slide diafragma. Hubungkan lampu dengan catu daya menggunakan kabel penghubung. Atur tegangan pada catu daya sebanyak 12 volt. Matikan lampu ruangan untuk mendapatkan bayangan yang lebih terang. Atur jarak lensa dan benda sampai terbentuk bayangan. Geser-geser layar mendekati atau menjauhi lensa sehingga diperoleh bayangan yang paling tajam terbentuk di layar. Ubah posisi diafragma anak panah dan amati bayangan yang terbentuk. Selanjutnya, untuk mengetahui sifat dari lensa cembung, letakkan benda pada posisi yang berbeda-beda. Posisi yang pertama di ruang 1, yaitu kurang dari 10 cm. Bayangan yang terbentuk tidak dapat ditangkap oleh layar karena bersifat maya. Posisi yang kedua di ruang 2, yaitu jarak benda ke lensa antara 10 sampai 20 cm.
Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Posisi yang ketiga di ruang 3 yaitu jarak benda ke lensa lebih dari 20 cm. Bayangannya terbentuk, nyata, terbalik, dan diperkecil. Posisi keempat yaitu jarak benda ke lensa sama dengan 2F. Bayangannya terbentuk, nyata, terbalik, dan sama besar. Posisi kelima di ruang tak hingga tidak terbentuk bayangan. Dan inilah hasil dari pengamatan bayangan pada lensa cembung. Posisi bayangan yang dihasilkan berkebalikan dengan posisi benda dan ukuran bayangan berbeda-beda tergantung jarak antara lensa dan benda. Sifat bayangan pada lensa cembung adalah di ruang 1, maya, tegak, diperbesar. Di ruang 2, nyata, terbalik, dan diperbesar. Di ruang 3, nyata, terbalik, diperkecil. Pada posisi 2F, nyata, terbalik, dan sama besar. Dan pada posisi tak hingga, tidak terbentuk bayangan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa 1. Bayangan yang dapat ditangkap layar disebut bayangan nyata. 2. Bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa cembung selalu berada pada posisi terbalik dari posisi benda. 3. Bayangan nyata terjadi apabila bayangan dapat ditangkap oleh layar dengan posisi benda pada ruang 2 sampai 3. 4. Sedangkan bayangan maya terjadi jika jarak benda ke lensa kurang dari titik fokus lensa sehingga bayangan tidak dapat ditangkap pada layar. Demikian percobaan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.